Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Allah mengasihi kita sampai detik ini dan terus memelihara kita. Pada hari ini kita meneruskan persekutuan kita, sekalipun kita mengadakan persekutuan secara online. Harapan Bapak Ibu di Gembala, Bapak Ibu bisa tetap mengadakan persekutuan tanpa mengalami kendala dan halangan, punya waktu bersama dengan keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, tema kita hari ini meneruskan tema di minggu yang lalu, itu hakim yang kedua yang bernama Ehud. Mari kita buka Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan Bapak Ibu. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Mari kita membahas ayat yang kita sudah barusan baca satu persatu. Baik, mari kita akan melihat Ehud, hakim Israel yang kidal. Dia adalah orang yang spesial, berbeda dari hakim-hakim yang lain, di mana dia adalah seorang yang kidal. Ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang Otniel, hakim perdana yang kita tahu bahwa dia adalah hakim yang tetap setia dari zaman Kaleb yang adalah saudara atau saudara dari papanya, dan sampai ketika Kaleb meninggal, Otniel menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpaut hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai dia menjadi hakim yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan-penjajahan pada saat itu. Setelah Otniel meninggal, orang Israel kembali berbuat dosa. Kisah ini membuktikan bahwa tanpa pemimpin yang takut Tuhan, anggota pasti melakukan banyak kesalahan dan dosa. Jika pemimpin keluarga tidak takut Tuhan, pemimpin dalam pekerjaan tidak takut Tuhan, pasti ada banyak kompromi-kompromi yang dilakukan tanpa pengetahuan atau juga dengan kita tahu, sehingga banyak dosa yang ditimbulkan karena tidak ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita cari pemimpin yang takut akan Tuhan, dan jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita harus melihat bahwa godaan terbesar para pemimpin saat ini adalah yang pertama, harta. Mereka tertarik dengan harta sehingga mereka tidak takut Tuhan. Yang kedua adalah tahta. Mereka berani meninggalkan Tuhan karena tahta. Bahkan yang ketiga adalah wanita. Jika pemimpin itu dalam pekerjaan, dalam perusahaan itu adalah pria, maka dia mudah tergoda dengan wanita. Tetapi kalau dia adalah seorang wanita, maka dia tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, atau dia tergoda dengan rayuan laki-laki. Perlu diperhatikan ini. Selanjutnya, karena bangsa Israel kembali berbuat dosa, Tuhan menghukum mereka dengan membuat takluk kepada Raja Moab. Pada saat itu adalah Eglon yang menjadi rajanya. Dan Raja Moab menaklukkan mereka itu selama 18 tahun lamanya. Lebih lama dibanding zamannya Otniel, dan mereka sangat menderita. Nah, saudara, di sini kita kembali melihat bahwa jika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan sebuah cara untuk membuat kita kembali mengingat Dia. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia menyayangi kita, maka berbagai macam cara yang Tuhan lakukan untuk mengingatkan kita jangan sampai terjerumus dalam dosa. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengangkat Ehud menjadi hakim. Mari kita lihat, nama Ehud artinya menyatu atau bergabung dengan erat.
atau bersatu atau konsolidasi. Ehud memiliki kelemahan yang fatal seperti tadi di judul yang kita lihat, yaitu menggunakan tangan kidal apapun, baik di saat dia makan, kerja, atau memegang parang atau segala macam, dia menggunakan kidal. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai orang lemah untuk mempermalukan orang kuat yang berpaling menjauh dari Tuhan. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa diri kuat tetapi tidak takut akan Tuhan. Sekalipun kita lemah, jika kita takut akan Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti memakai kita. Saat kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, kelemahan kita malah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan cara kuasanya bekerja penuh di dalam diri kita. Itu cara Tuhan. Dia bekerja penuh dalam diri kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau tahu kelemahan apa yang kita punya. Yang Tuhan mau tahu adalah seberapa besar hati kita bersandar kepada Tuhan. Itu intinya. Nah, ketika Tuhan memakai Ehud, apa keberhasilannya? Apa kesuksesannya? Nah, apa yang dilakukan bangsa Moab kepada bangsa Israel bukan karena keberhasilan mereka dalam kemiliteran, tetapi kehendak Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Moab itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tetapi Tuhan membuat mereka mengalahkan bangsa Israel karena bangsa Israel pada saat itu berdosa. Menjadi sebuah teguran bagi Israel. Bukan karena bangsa Moab itu hebat dalam kemiliterannya, hebat dalam strategi perangnya, tidak. Tetapi itu kehendak Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Nah, ini juga untuk kita semua. Terkadang kita merasa diri lebih pintar, kita merasa diri lebih bisa, kita merasa diri lebih mampu, lebih kuat, lebih bisa dari segala yang lain. Kita tidak ingat bahwa Tuhan menghendaki itu terjadi. Bisa jadi Tuhan tidak menghendaki. Sekalipun kita punya kepintaran, kita punya berbagai hal yang kita bisa andalkan, tetapi jika Tuhan tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Namun, kesuksesan Ehud adalah dia menemui Raja Eglon. Dia biasa memang untuk memberi upeti. Tetapi pada saat itu dia datang menemui Raja Eglon, masuk ke kamarnya, dan langsung membunuhnya dengan pedang kecil yang disembunyikan di bawah pakaiannya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Raja Eglon tidak menaruh curiga kepada Ehud. Karena Ehud ketika dia datang sampai ke kamarnya Raja Eglon, dia mendekati Raja Eglon, dia mengatakan bahwa saya membawa sebuah rahasia. Dengan begitu hanya mereka berdua yang ada antara Eglon dengan Ehud. Akhirnya dengan pelan-pelan Ehud mengeluarkan pedang kecil yang ada di dalam pakaiannya dan dia menusuk perut Raja Eglon. Setelah itu dia keluar meloloskan diri lewat pintu belakang. Namun tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Setelah sampai di pegunungan Efraim, Ehudnya, lalu prajurit Israel turun bersama-sama dengan dia memerangi bangsa Moab. Ketika dia sampai di pegunungan Efraim, dia meniupkan sangkakala. Sehingga ketika bangsa Israel mendengar, mereka langsung datang bersama-sama dengan Ehud untuk memerangi bangsa Moab. Nah, pada hari itu mereka menang besar. Mereka mengalahkan prajurit Moab dan gugur sekitar 10.000 orang. Dan yang gugur itu adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang tegap, tangkas, tidak ada yang dibiarkan lolos. Sedangkan bangsa Israel pada saat itu adalah orang-orang yang tidak tegap, tidak tangkas, tetapi karena Tuhan kehendaki, Tuhan berkenan, Tuhan mengasihi mereka. Karena mereka kembali mendekat kepada Tuhan, Tuhan membuat mereka menjadi menang. Sekali lagi kemenangan itu membuat bangsa Israel kembali menikmati kehidupan yang nyaman tanpa musuh dan ancaman. Mereka aman selama 80 tahun lamanya. Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan membuat mereka aman. Kenapa? Karena selama Ehud hidup, mereka dekat kepada Tuhan.
Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hal apa yang kita pelajari dari kisah Ehud ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Ehud? Yang pertama adalah Tuhan dapat memakai orang lemah yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, jika kita lemah tetapi tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memakai kita. Kita sudah lemah, kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita malas berdoa, kita malas beribadah, kita malas untuk baca Alkitab. Lengkap penderitaan orang seperti begitu. Tidak akan maju, tidak akan berkembang. Orang-orang yang sudah sadar bahwa dia punya banyak kelemahan, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu tidak satu hari langsung dapat. Itu membutuhkan waktu seumur hidup. Sampai kita mati, kita harus tetap mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dari kisah Ehud ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Ehud bukan karena kelebihannya, justru karena kelemahannya. Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang hebat. Yang kedua adalah, yang mengatur sukses atau tidak sukses dalam kehidupan kita, dalam sebuah rencana kita adalah Tuhan. Bukan kita, bukan kemampuan ABCD kita, bukan gelar-gelar kita, tetapi Tuhan. Yang membuat bangsa Moab berhasil menaklukkan Israel adalah Tuhan, bukan kehebatan bangsa Moab. Begitu juga sebaliknya ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Moab, itu bukan karena kebaikan mereka, kemampuan mereka, tetapi Tuhan di balik semua itu. Kalau Tuhan tidak kehendaki, maka kekalahan besar yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dari sinilah kita tahu bahwa kesuksesan hidup manusia letaknya ada pada Tuhan. Dan yang terakhir, yang bisa kita pelajari dari kisah Ehud adalah yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam penyembahan kepadanya seumur hidup kita. Ini menjadi catatan bagi kita. Tuhan tidak ingin satu waktu pun, satu hari, satu detik, hidup kita menyembah berhala, menjauhkan diri daripada Tuhan, atau lemah di dalam Tuhan. Tuhan inginkan sepanjang hidup, setiap hari, kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk dekat kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita jalani, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita terus dekat kepada Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan.